Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa MBS TV dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah taala yang tidak ada henti-hentinya kepada kita. Dia telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena kita tahu dalam kondisi pandemik lalu banyak sekali kerabat, teman dan sanak saudara kita telah meninggal dunia. Tapi Allah Ta'ala memberikan kita umur dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Sebuah nikmat yang sangat-sangat agung. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak amal soleh yang merupakan perbekalan kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Di antara hal yang menunjukkan betapa besarnya nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan adalah sebuah hadis tentang dua orang yang berkawan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya ada dua orang yang tiba di Madinah lalu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memeluk Islam di waktu bersamaan. Salah seorang dari mereka sangat bersemangat dalam beribadah dibanding kawannya. Yang giat beribadah ini ikut berjihad dan gugur sebagai seorang syahid. Temannya satu lagi memiliki usia yang lebih panjang 1 tahun daripada orang yang pertama. Maka setelah orang yang pertama wafat, 1 tahun berikutnya orang kedua ini pun juga wafat. Talha berkata, aku bermimpi seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Ternyata aku bersama kedua orang tersebut. Ketika itu datanglah seorang penjaga pintu surga yang bertugas membukakan pintu surga. Lantas orang yang meninggal lebih belakangan dipersilahkan memasuki surga terlebih dahulu. Orang yang bertugas membuka pintu surga kembali datang, barulah yang gugur sebagai syahid dipersilahkan masuk ke dalam surga. Lalu keduanya menemuiku dan mengatakan, kembalilah karena waktumu belum tiba. Pada pagi harinya, Talhah menceritakan mimpi ini kepada banyak orang. Orang-orang pun terheran-heran dengan mimpi tersebut. Pada akhirnya hal ini sampai kepada Rasulullah SAW. Apa yang kalian herankan? Tanya Rasulullah. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, mengapa yang mati sebagai syahid dan lebih giat dalam beribadah malah masuk surga belakangan? Rasulullah menjawab, bukankah orang yang kedua berumur 1 tahun lebih panjang dibanding orang yang pertama? Benar, jawab para sahabat. Rasulullah melanjutkan, bukankah orang yang kedua berjumpa dengan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan? Mereka menjawab, benar. Rasulullah kembali mengajukan pertanyaan, bukankah orang yang kedua sholat sekian rakaat dalam 1 tahun? Benar, jawab para sahabat. Maka Rasulullah bersabda, falamma bainahuma ab'adu bainas samai wal ard. Yang artinya, sungguh perbedaan derajat keduanya di surga lebih jauh dibandingkan jarak langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad 1403. Pemirsa MBS TV rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa istimewanya umur yang panjang yang diisi dengan ketaatan dan berbagai amal kebaikan. Selisih 1 tahun itu bisa menyebabkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang sangat amat jauh. Menyebabkan orang kedua mendapat derajat yang lebih tinggi daripada kawannya yang gugur sebagai syahid. Di mana syahid adalah sebuah model kematian yang mendapatkan kedudukan tinggi dan tidak diragukan lagi besar pahalanya. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang kedua ini
ia meninggal di atas tempat tidurnya. Para jamaah, bertambahnya umur dalam ketaatan dan kebaikan adalah suatu nikmat yang luar biasa. Maka dari itu, sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Dan di antara penyebab orang kedua ini mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat adalah perjumpaannya dengan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Dia juga mengerjakan sekian banyak sholat, sekian ribu rakaat dalam setahun itu. Ini semua menunjukkan betapa besarnya pahala sholat dan puasa Ramadan. Dua bentuk ibadah yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MBS TV rahimakumullah, maksud saya di sini, saya ingin menyampaikan, saya ingin mengingatkan bahwa kita yang masih hidup ini adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan usia panjang. Padahal beberapa waktu yang lalu kita berada di tengah pandemi. Seseorang begitu berdampingan dengan kematian. Seseorang yang sehat, tiba-tiba beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa dia meninggal dunia. Tapi Allah memberikan waktu dan umur untuk kita. Seandainya Allah mau, Dia juga mampu untuk mewafatkan kita dan tidak berjumpa dengan Ramadan ini. Karena itu, mari kita manfaatkan nikmat yang besar ini, yakni perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Jangan kita jadikan Ramadan ini sama seperti waktu-waktu kita di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita sering menghabiskan waktu tanpa arti, maka jangan lakukan itu di dalam bulan Ramadan. Manfaatkan waktu jaga, waktu tunggu, waktu-waktu senggang untuk berzikir mengingat Allah. Capek dari ibadah dengan anggota badan, kita duduk dengan ibadah lisan, seperti membaca Al-Quran. Capek dari ibadah lisan, kita gunakan istirahat, berbaring menggunakan pendengaran kita untuk mendengar yang baik-baik. Mendengar ceramah agama atau mendengar bacaan Al-Quran. Jangan sampai ada anggapan, jangan sampai tergerak dari hati kita untuk tidak melakukan apapun atau membuang-buang waktu di bulan Ramadan ini. Sangat disayangkan bila kita melakukan hal tersebut. Karena bila di bulan Ramadan saja kita masih bisa untuk bermalas-malasan, apalagi waktu-waktu kita, bagaimana dengan waktu-waktu kita di luar bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perenungan untuk kita bersama. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.